Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita dalam acara diseminasi budaya positif dari teman-teman kita. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 45 Jakarta Bapak Satar SPDMPB, yang kami hormati rekan calon guru penggerak dari SMP Negeri 45 Jakarta dan rekan-rekan guru SMP Negeri 45 Jakarta. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai acara ini, kita akan lakukan pembukaan terlebih dahulu, yaitu dengan membuka dengan melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Kepala SMP Negeri 45 Jakarta kepada Bapak Satar SPDMPB. Kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua, sahabat-sahabat saya semua, Bapak Ibu guru SMP Negeri 45 Jakarta, juga rekan-rekan calon guru penggerak yang saya banggakan juga. Bersyukur Bapak Ibu hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, sehingga di situasi yang di luar cukup panas kita dapat hadir. Bagaimana sih menikmati sajian diseminasi tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh rekan-rekan kita calon guru penggerak. Bapak Ibu, izinkan saya sebagai kepala sekolah SMP Negeri 45 Jakarta merasa bangga Bapak Ibu, karena lahir terus calon-calon guru penggerak yang mungkin kita bisa lihat bagaimana sih sepak terjang mereka, guru-guru penggerak itu, dan ternyata mereka adalah rekan-rekan yang mau berubah, yang mau belajar, tidak mengenal waktu, tapi hasilnya bisa kita lihat. Dan kebetulan di SMP Negeri 45 Jakarta juga sangat mendukung sebagai sekolah penggerak, ditambah dengan lahir calon guru penggerak, tentu ini menjadi budaya positif yang perlu kita lestarikan, katakan semacam itu. Bapak Ibu, saya masih ingat ketika saya ikut lokal karya selalu dengan slogan. Bagaimana sih slogan calon guru penggerak itu? Pasti saya teringat. Yang pertama pasti T, tergerak. Setelah tergerak mereka akan bergerak, kemudian terakhirnya dia akan menggerakkan. Ini satu hal yang perlu kita cerna secara mendalam, bagaimana dia tergerak, kemudian bergerak, dan terakhir yang ketiga menggerakkan. Ini kata kunci yang penting, bukan sekedar tergerak, bergerak, tapi mampu mengaplikasikan, mampu membawa virus-virus baik terkait dengan guru penggerak ke teman-teman yang lain. Itulah yang terakhir terkait dengan menggerakkan. Bapak Ibu, hari ini tentu menjadi satu kesempatan buat rekan-rekan saya yang calon guru penggerak untuk bisa tampil lebih baik dan tunjukkan bahwa Anda mampu berbuat terbaik, bahwa Anda mampu mewarnai SMP Negeri 45 Jakarta menjadi sekolah yang terbaik juga. Dan tentu tidak ketinggalan ada teori, bukan sekedar Anda bicara, Anda sibuk, tapi Bapak Ibu mampu bisa dicontoh oleh yang lain. Ternyata menjadi guru penggerak itu benar-benar hebat, memiliki satu kompetensi, memiliki satu komitmen, memiliki kreativitas. Itulah yang ada pada guru-guru penggerak berikutnya. Dan sekali lagi selamat buat rekan-rekan semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke Solo, mampir ke pasar. Jangan lupa beli buahnya. Terima kasih kepada Bapak Satar atas sambutannya. Saya ada acara lain Bapak Ibu. Saya menurut pada Expo di Monas, izin saya akan ke Monas lebih dahulu. Untuk Pak Detiman, tolong dikawal oleh Pak Detiman. Jangan pulang sebelum Padang. Terima kasih atas motivasi dan masukan-masukannya. Acara selanjutnya kita akan langsung ke acara inti saja Bapak Ibu, yaitu paparan diseminasi mengenai budaya positif yang akan disampaikan oleh
Ibu Nur Aini, Ibu Farah, dan Ibu Puji. Kepada tim kami persilakan. Beri tepuk tangan yang paling meriah Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya Bapak dan Ibu. Gimana kabarnya, sehat semua ya Bapak dan Ibu? Baik, alhamdulillah. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya pada acara diseminasi budaya positif kali ini. Untuk paparan selanjutnya itu tentang materi segitiga restitusi. Sebelumnya saya mau bilang kalau saya bukan menggurui Bapak Ibu ya. Di sini kita sifatnya saling berbagi saja, gitu. Baik, bisa dimulai untuk paparan materi segitiga restitusi. Tadi Bu Puji awalnya dengan pantun, kalau saya ice breaking aja ya Bapak dan Ibu. Tebak gambar, bisa partisipasinya Bapak Ibu. Tebak gambar yang pertama, nama-nama buah. Ini ada gambarnya, ditebak buah apa? Jambu batu. Coba lihat jawabannya Bu. Benar, jambu batu. Oke, terima kasih. Gambar yang kedua, bukan buah Pak, nama kota di Indonesia. Iya, benar sekali, Jakarta. Yang ketiga, nama kota di Indonesia juga. Yang tahu Bapak Ibu? Bagaimana Bapak? Yogyakarta, betul, Yogyakarta. Yogyakarta dari mana coba Bu? Langsung ini Bu. Ini yoga Pak, yoga, A-nya diganti ya, yoga. Terus di sini Jakar, iya, jaknya dihilangin jadinya kar, terus sampai tak gitu. Jadi Yogyakarta gitu. Yang terakhir, nama kota juga ini gedung, jadinya Bandung gitu. Baik, teman-teman Assalamualaikum. Terima kasih atas partisipasinya. Sekarang kita mulai masuk ke materinya. Sudah cukup dingin ya Bapak Ibu ya. Lanjut ke pendahuluan. Biar dapat memanas. Ice breaking. Oke, lanjut pendahuluan. Kita mulai masuk ke pembahasan tentang segitiga restitusi. Diana Goset dalam bukunya yaitu Restitution tahun 2001 telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi yang bernama segitiga restitusi. Jadi sebenarnya sudah dijelaskan oleh Bu Puji apa itu restitusi. Apa Bapak Ibu restitusi tadi kata Bu Puji? Sebuah proses untuk menyelesaikan permasalahan menyelesaikan masalah kayak menyelesaikan masalah tanpa masalah gitu ya. Restitusi. Selanjutnya ya pegadaian. Segitiga restitusi yang dihubungkan dengan teori kontrol. Proses 3 tahapan segitiga restitusi didasarkan pada prinsip-prinsip utama dari teori kontrol. Yang pertama, strateginya yang pertama menstabilkan identitas, itu langkah yang pertama. Nah, yang dihubungkan dengan teori kontrol, apa maksudnya menstabilkan identitas? Yang berdasarkan teori kontrol, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah atau validasi kebutuhan. Nah, teori kontrolnya, semua perilaku memiliki alasan. Kita melakukan sikap A, pasti ada alasannya. Kita melakukan sikap B, pasti ada alasannya. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, di sini kita semua memiliki motivasi internal, motivasi dalam diri kita yang sudah tadi dijelaskan oleh Bu Puji. Dari strategi-strategi tersebut dituangkanlah ke dalam sebuah segitiga, namanya segitiga restitusi. Jadi pertama tadi ada langkah menstabilkan identitas.
Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Langkah-langkah ini gak ajak ya Bapak Ibu. Maksudnya yang pertama harus menstabilkan identitas dulu, tidak. Itu boleh dibolak-balik, boleh sekali. Gitu. Selanjutnya, ini sisi-sisinya untuk segitiga restitusi. Nah, yang pertama kita bahas dari menstabilkan identitas. Maksudnya seperti apa sih menstabilkan identitas? Bagian dasar dari segitiga ini bertujuan untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, gitu. Jadi kita tidak langsung menjudge anak, kamu salah, tidak. Jadi kita menuntun anak terlebih dahulu, kayak gitu. Kesalahannya apa? Yang tadinya dia merasa gagal menjadi positif terhadap dirinya. Nah, kegagalan ini nih bisa diubah nih menjadi suatu kesuksesan seperti itu. Nah, butuhnya tuntunan dari guru. Nah, ini penting sekali Bapak dan Ibu. Guru itu sifatnya menuntun murid yang misalnya melakukan kesalahan dengan kata-kata seperti ini. Ini kata-kata dalam proses menstabilkan identitas. Kata-kata yang pertama adalah berbuat salah itu hal yang manusiawi, nak. Nah, itu menstabilkan identitas, menstabilkan perasaan anak. Gitu. Tidak ada manusia yang sempurna kok, gitu. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Selanjutnya, Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini kita kayak menstabilkan perasaan anak, gitu. Jadi anak tidak tertekan dengan kesalahannya, gitu. Itu proses yang pertama. Nah, jika anak yang berbuat salah terus berfokus pada kesalahannya, dia takut akan kesalahannya, maka sulit melakukan restitusi, Bapak Ibu. Nah, ada 3 alasan untuk itu. Yang pertama, jadi kita sulit untuk melakukan pendekatan, ibaratnya seperti itu. Yang pertama, rasa bersalah menguras energi. Jadi energi yang dikeluarkan untuk rasa bersalah tersebut sama dengan energi untuk kita mencari solusi. Jadi daripada kita memupuk rasa bersalah, mendingan kita cari solusi. Ibaratnya gitu. Yang kedua, ketika kita merasa bersalah, kita mengalami identitas kegagalan. Nah, cenderung jadi orang yang pada proses ini cenderung untuk menyalahkan orang lain atau mempertahankan dirinya sendiri, gitu, daripada mencari solusi, gitu. Yang ketiga adalah perasaan bersalah membuat kita terperangkap pada masa lalu, di mana kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Yang lalu biarlah berlalu, kita sok-sok masa depan, ibaratnya gitu. Jadi yang bisa kita ubah itu masa sekarang, bukan masa lalu. Sudah terjadi. Nah, kita perbaikilah di masa sekarang untuk masa depannya nanti, gitu. Itu untuk menstabilkan identitas. Selanjutnya, sisi yang kedua adalah validasi kebutuhan atau validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan satu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Jika kita tahu kebutuhan dasar manusia, maka kita akan tahu cara-cara efektif untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama ada kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian ketiga adalah kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang keempat, kebutuhan akan pilihan. Dan yang kelima, kebutuhan untuk merasa senang. Nah, itu kebutuhan dasar manusia yang memang dimiliki oleh manusia. Seperti itu. Kemudian guru membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Jadi kita menuntun nih apa sebenarnya kebutuhan yang dibutuhkan oleh anak tersebut, seperti itu. Nah, dengan cara kita menuntun ini, kita mengeluarkan kata-kata yang sifatnya menuntun juga. Yang pertama, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah, ini validasi kebutuhan. Kedua, kamu pasti punya alasan ya mengapa melakukan hal tersebut.
Selanjutnya, apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, sikap yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul misalnya? Dan selanjutnya, apakah kamu bisa melakukan hal yang lebih baik untuk esok harinya? Nah, itu validasi kebutuhan yang harus kita tuntut kepada murid-murid kita. Nah, biasanya guru menyuruh anak untuk menghentikan sikap yang tidak baik. Kamu tidak baik, sudah tidak boleh melakukan hal seperti itu lagi. Nah, tapi teori kontrol menyatakan bahwa resep seperti itu tidak manjur Bapak Ibu. Mungkin tindakan guru dengan memvalidasi sikap yang tidak baik seperti bertentangan dengan aturan yang ada, gitu. Namun sebetulnya tujuannya untuk menunjukkan bahwa guru memahami alasan dibalik tindakan murid. Jadi kalau misalnya kita tahu murid itu salah, kita tanyakan dulu alasannya, jangan langsung menjudge murid itu, kamu salah, tidak. Selanjutnya, restitusi tidak menyarankan guru bicara ke murid bahwa melanggar aturan adalah sikap yang baik, tidak sama sekali. Tapi dalam restitusi, guru harus memahami alasannya. Lagi-lagi kita harus cari tahu alasannya dulu dan paham bahwa setiap orang pasti akan melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Mungkin pada saat itu dia hilaf, gitu. Jadi dia akan memperbaiki dirinya lagi seperti itu. Selanjutnya, para guru yang telah menerapkan strategi ini mengatakan bahwa anak-anak yang tadinya tidak terjangkau menjadi lebih terbuka pada mereka. Strategi ini menguntungkan bagi murid dan guru karena guru akan berada dalam posisi siswa dan karena itu akan memiliki perspektif yang berbeda. Jadi melakukan pendekatan sebagai teman. Nah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi kita punya peraturan itu adalah keyakinan sekolah kita. Kita masuk ke kelas, punya peraturan juga, itu adalah keyakinan kelas kita. Ketika identitas sukses telah tercapai, yang tadi langkah pertama, dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, yaitu tadi langkah kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya. Karena kalau langkah satu, langkah dua sudah sukses, maka dia akan kayak bermuhasabah diri, introspeksi diri, dan dihubungkan dengan nilai-nilai yang sudah ada, dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan, memperbaiki diri. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai dasar manusia berinteraksi dengan orang lain. Selanjutnya, ini kata-kata guru yang menuntut pada saat menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Ibaratnya apa sih aturan di sekolah kayak gitu. Ini bahasa-bahasa baku ya. Mungkin Bapak dan Ibu pasti sudah melaksanakan hal-hal seperti ini. Cuma ini dikemas dengan bahasa-bahasa yang baku. Kedua, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Kelas 3 itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Itu kita tanyakan keyakinan-keyakinannya. Penting untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Kebanyakan anak akan mengatakan iya, pasti. Kalau ditanya mau jadi orang sukses nggak? Iya bu. Mau jadi orang yang dapat dipercaya nggak? Mau bu. Iya bu. Pasti kayak gitu. Tapi mereka nggak tahu gimana caranya menjadi orang seperti itu. Jadi cuma iya aja gitu. Guru dapat membantu dengan bertanya. Jadi kita lagi-lagi menuntut seperti apa jika mereka menjadi orang seperti itu. Ketika anak sudah mendapat gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, guru dapat membantu anak-anak tetap fokus pada gambaran tersebut. Selanjutnya, nah ini intervensi 30 detik. Apa sih maksudnya intervensi 30 detik? Pada saat kita misalnya contohnya Ibu melihat anak yang ingin melakukan kesalahan, kita ucapkan kata-kata nggak sampai 30 detik yang bisa mengubah anak itu tidak melakukan kesalahan itu. Tuh, contohnya, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Contohnya, misalnya
murid mau buang sampah sembarangan nih, pas kita lihat apakah perbuatan itu baik, nah murid gak jadi tuh buang sampah sembarangan. Nah kata-kata yang kurang dari 30 detik itu yang bisa mengubah kesalahan murid menjadi kesuksesan murid. Jadinya dia tidak jadi buang sampah sembarangan gitu. Jadi afirmasi positif yang diberikan kepada murid. Apakah saat ini kamu sudah menjadi orang yang sedang kamu inginkan gitu, dan seterusnya. Itu adalah afirmasi positif yang kata-kata itu tuh sebenarnya kurang dari 30 detik gitu, tapi berharga untuk anak. Seperti itu. Nah, di sini ada contoh video segitiga restitusi yang sudah saya buat. Silahkan disimak Bapak Ibu. Di sini kita perhatikan langkah dari segitiga restitusi. Ini pemikirannya karena ibu bertanya tentang masalah pada saat pelajaran IPS. Ada apa ya? Oh iya Bu, tadi saat di kelas, saat kami menjelaskan saya tidur Bu. Apakah kita masih tidur di kelas? Tidak Bu. Baik, semua orang itu pasti melakukan kesalahan, dan kesalahan itu bagian dari pembelajaran. Lalu kenapa kita tidur saat kamu sedang menjelaskan? Karena tadi malam saya kebetulan untuk belajar ulang dengan CKT sekali Bu. Materi-materinya banyak tidak? Oke, karena kamu begadang, belajar, esok harinya kamu ngantuk. Kemudian di kelas kamu tiduran saat guru sedang menjelaskan. Apakah tidur saat guru menjelaskan itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Menurut kamu, keyakinan kelas yang kamu menurut apa? Nah, menurut kamu menghargai itu penting tidak? Sangat penting. Baik, kalau menurut kamu keyakinan kelas dalam menghargai itu penting, apa yang harus kamu lakukan agar kamu tidak tidur lagi di kelas, apalagi saat guru sedang menjelaskan? Saya akan mencicil belajar setiap harinya agar tidak lagi, sehingga saya tidak tidur di kelas saat materi mengajar. Baik, terus kemudian apa yang kamu lakukan pada pagi ini? Saya akan minta maaf kepada Pak Rudi demi menghargai saat guru sedang menjelaskan. Tepat sekali tindakan kamu, Kirana. Semangat terus ya belajarnya ya. Setelah ini kamu boleh ke Pak Rudi. Selanjutnya langsung kembali ke kelas ya. Baik Bu. Terima kasih ya Bu sekali lagi. Assalamualaikum Kirana. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Nah ini salah satu contohnya betul benar tidak? Bu, Pak, benar. Jadi ini ada seorang siswa namanya Kirana. Dia itu seolah-olah ya kita tahu pada ibu Kirana itu anaknya luar biasa ya Bapak Ibu pintar. Di sini seolah-olah dia melakukan kesalahan di sini skrip. Dia tertidur pada saat jam pelajaran IPS itu, pada saat jam pelajaran Parudi. Nah di sini kita tidak langsung menjudge kamu kenapa tidur, itu salah Kirana. Kita tidak langsung menjudge Kirana, tapi kita menuntun Kirana untuk akhirnya nanti menemukan solusi yang dia keluarkan sendiri. Nah, tujuannya untuk menciptakan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini contoh kasus yang kedua. Ada Mario, ada Adi, ada Pak Joko. Mohon bantuannya Bapak dan Ibu, kita main peran di sini. Ada mau jadi volunteer, membacakan dialognya saja. Nanti di sini kita menemukan nih kalimat yang menstabilkan identitas yang mana, validasi tindakan yang salah yang mana, terus tadi satu lagi menanyakan keyakinan yang mana. Ada yang mau? Bapak Ibu yang menjadi Mario, Adi dan Pak Joko, kayaknya cowok semua ya Bapak Ibu, laki-laki semua. Pak Maul, Pak Maulana mau, Pak Firman. Iya baca coba. Pak Yunus. Gimana nih Pak? Seperti apa dia Pak? Pak Joko berarti gurunya. Pak Yunus jadi Mario. Pak Maulana jadi Adi. Ya, oke. Silakan. Nanti di sini kita cari ya Bapak Ibu pada partner. Kalau Mario Adi jawab ya. Mario, Adi,
Tadi dengan laporan dari guru tingkat di kantin, sepertinya kalian dalam masalah ya. Ada yang bisa Bapak bantu? Apa yang terjadi? Oh, tadi jam istirahat Pak, kami main lemparan makanan di kantin, seru Pak. Tapi tidak sengaja malah kelempar kena wajah Budina. Waduh. Tidak pas sekolah, ketika beliau sedang berjalan. Bapak. Kalian yang lempar makanan di kantin kena wajah Ibu Nina. Kan nggak sengaja Pak. Adi, ada informasi yang kamu mau tambahkan? Kami tidak bermaksud melakukannya, tapi kami tidak sengaja. Apakah kalian tahu kalau kalian berada dalam masalah sekarang? Tidak tahu Pak. Iya. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya, yang mana yang kalian belum menunjukkan. Jangan ketawa. Iya Pak. Kita harus bersikap baik satu sama lain Pak. Menghormati orang lain dan menghormati diri sendiri. Betul. Kalian berdua ingat dengan baik keyakinan kelas kita. Kita kembali pada ketika kalian main lempar-lemparan makanan dan mengenai Ibu Dina. Apa ketika kalian makan itu kalian menghormati orang lain dan lingkungan? Tidak. Tapi kalian mendapatkan rasa senang. Iya Pak. Menurut Bapak, ada cara untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain. Bagaimana menurut kalian? Iya Pak. Nah, sekarang mari kita selalu mengindahkan keyakinan kelas kita. Besok kita ke kantin dan kalian bisa berperilaku lebih baik lagi. Tapi ingat bahwa duit masing-masing. Terima kasih Mas Lapinan Yunus dan Pak Maulana. Jadi di percakapan antara Mario, Adi dan Pak Joko. Jadi Mario sama Adi ini lempar-lemparan terus kena ibu kepala sekolah. Nah Pak Joko di sini, ibu kepala dan Pak Joko di sini mencoba. Yang duluan. Mario duluan, baru Adi. Ya. Nah di sini Pak Joko di sini mencoba untuk menerapkan segitiga restitusi. Nah boleh Bapak dan Ibu, mohon maaf Ibu di slide yang percakapan pertama, apakah di sini ada langkah segitiga restitusi Bapak dan Ibu di kalimat yang mana? Ada yang bisa membantu menstabilkan ya? Ada awalan. Baik, itu satu lagi Bapak Ibu. Ada laporan dari grup piket. Ya, ada lagi Bapak Ibu. Yang tadi Bu Tati dan Pak Maulana sebutkan itu bagian apa ya Bapak Ibu? Menstabilkan identitas, validasi kesalahan, atau menanyakan keyakinan? Menstabilkan identitas, betul. Ada lagi Bapak Ibu di bawahnya? Ada informasi yang mau kamu lakukan, masih menstabilkan. Selanjutnya, yang mana Pak? Itu jawabannya dari muridnya untuk validasi. Selanjutnya, apakah kalian tahu kalau kalian berada dalam masalah sekarang? Itu apa Pak Ibu? Validasi tindakan yang salah, jadi menanyakan. Selanjutnya yang kedua, yang mana Bapak Ibu ada lagi? Baiklah, kita
Nah, Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Itu bagian mana, Bapak Ibu? Masih menstabilkan identitas. Jadi meyakinkan kalau kepada muridnya tidak mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Selanjutnya menjadi siapa yang hebat. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas. Jadi bagian mana, Bapak Ibu? Yang akhir menanyakan keyakinan. Selanjutnya di slide terakhir, yang mana lagi Bapak Ibu percakapannya, dialognya? Ya, ini sampai terakhir yaitu menanyakan keyakinan sekolah atau keyakinan yang diyakini oleh Mario dan Adi. Seperti itu Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih. Selanjutnya, refleksi. Saya minta bantuannya. Bagaimana perasaan Bapak dan Ibu setelah mengetahui penerapan segitiga restitusi? Ada yang mau menjawab, Bapak Ibu? Perasaan Bapak dan Ibu? Boleh, Bu Dahlia. Baik, terima kasih kepada narasumber Ibu Farah Fajriani. Luar biasa materi yang diberikan, keren banget. Jadi kalau memang gak sia-sia ya Bu menjalani CGP ya Bu ya. Jadi bisa mendestinasikan kepada teman-teman semua terkait budaya positif. Dan saya pribadi yang saya rasakan setelah mengikuti paparan dari Ibu tadi luar biasa Bu, karena dengan saya mendengarkan, menyimak, dan tadi ditambah lagi Ibu sudah mempraktikkan segitiga restitusi, saya jadi sadar bahwa ternyata kita harus menstabilkan identitas anak ketika dia itu melakukan kesalahan, dan kita perlu menstabilkan terus memvalidasi kesalahan, dan satu lagi menanyakan keyakinan. Jadi dibalikan lagi kepada anak itu bahwa itu memang sadar gitu. Saya senang dapat ilmu baru, saya bahagia ketemu Bapak Ibu semua yang ada di sini. Apalagi tadi waktu dipraktikkan luar biasa keren itu yang menjadi pelakunya ya, keren. Saya senang Bu, intinya Bu, makasih ya. Terima kasih banyak Bu Dahlia. Tepuk tangan buat Bu Dahlia. Terima kasih banyak. Ada lagi Bapak Ibu? Mungkin mau mengutarakan perasaannya. Yang kedua, apakah Bapak dan Ibu akan menerapkan langkah-langkah segitiga restitusi kepada murid dalam menyelesaikan masalah? Jadi setelah pembelajaran kali ini, setelah kita berbagi bersama, apakah Bapak dan Ibu dalam menjelaskan suatu masalah kepada murid dapat menerapkan langkah-langkah segitiga restitusi yang tadi tidak acak harus 1, 2, 3 ya Bapak Ibu? Ada? Oh, Bu Tati. Terima kasih Bu Tati, silahkan. Mungkin kedepannya ya, karena kita sudah tahu langkah-langkahnya, walaupun tadi seperti Bu Farah bilang itu nggak harus ikutin step by step, kita randomly aja juga bisa. Yang jelas dengan step-step yang tadi Ibu sudah utarakan, kita jadi tahu bagaimana mendekatkan diri kita kepada anak sehingga anak tersebut akhirnya mau berubah jadi dia dari dalam dirinya sendiri gitu. Ya, jadi terima kasih banyak untuk pembelajaran dari Ibu Farah pada pertemuan kali ini. Terima kasih Bu Tati. Boleh minta tepuk tangan untuk Bu Tati Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Mungkin ada yang mau ditanyakan sampai sini? Oh ya, baik Pak Ibnu. Boleh maju ke depan Pak Ibnu, biar terlihat. Ya, terima kasih Bu Farah ya atas penjelasannya. Saya ingin bertanya ya, bagaimana jika ditemukan ada murid atau peserta didik yang sengaja melakukan pelanggaran, ya, tetapi sebenarnya dia hanya ingin mencari perhatian saja. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ibnu atas pertanyaannya. Bagaimana jika ada
murid ya Pak Ibnu yang melakukan tindakan yang salah, tapi hanya untuk mencari perhatian. Baik, sebelumnya boleh tepuk tangan untuk Pak Ibnu, Bapak dan Ibu. Terima kasih Pak Ibnu atas pertanyaannya. Saya coba menjawab. Seorang murid yang melakukan sebuah pelanggaran, tapi untuk mencari perhatian, hanya untuk mencari perhatian, berarti dia ada suatu hal nih Bapak Ibu, mengapa dia melakukan hal tersebut. Nah, suatu hal itulah yang disebut tadi kebutuhan dasar gitu. Jadi sebenarnya nih Bapak Ibu, dia melakukan kesalahan terus dia mencari perhatian, itu dia terperangkap dalam suatu kegagalan. Nah, kegagalan itu yang harus kita cari tahu nih, apa sih alasannya, apa sih kebutuhan dasar yang mau mau ditemukan oleh murid tersebut. Nah, yang tadi sudah saya sebutkan juga ada beberapa kebutuhan dasar. Mungkin kalau mencari perhatian itu lebih ke kasih sayang dan dia itu pengen merasa diakui, ya Bapak dan Ibu ya, dia merasa diakui, kayak itu kebutuhan dasar manusia. Nah, kita harus cari tahu dulu nih alasannya. Kalau kita sudah tahu, kita melakukan pendekatan dengan angka segitiga restitusi, maka murid tersebut akan melakukan tindakan-tindakan yang lebih baik lagi sesuai dengan tujuannya. Seperti itu Pak. Bagaimana Pak Ibnu? Sudah jelas? Ya, sudah jelas. Terima kasih kepada. Terima kasih Pak Ibnu. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf apabila saya ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan dari Bapak dan Ibu. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, kita sudah sama-sama mendengarkan paparan terkait budaya positif. Semoga apa yang sudah kita dengarkan, praktik-praktik baik yang sudah dilakukan oleh teman-teman CGT, kita bisa mengikuti. Minimal kita paham dulu tentang budaya positif, dan semoga kita bisa mengaplikasikannya di saat kegiatan belajar mengajar kita. Mungkin hanya ini saja yang dapat disampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Untuk menutup atau mengakhiri kegiatan ini, marilah yang beragama muslim kita melakukan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku MC memohon maaf jika ada salah kata, perbuatan atau tindakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dahlia Purnamasari, guru SMP Negeri 45 Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya baru saja mendapatkan diseminasi dari rekan calon guru penggerak, dan materi yang saya dapatkan adalah tentang budaya positif, yaitu dengan subtema segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi ini dengan tahapan-tahapan. Yang pertama menstabilkan identitas, lalu selanjutnya validasi tindakan, dan yang terakhir adalah menanyakan tentang keyakinan kelas. Tentu ini menjadi materi yang sangat berharga sekali bagi saya, pada khususnya saat saya melakukan kegiatan pembelajaran, sehingga saat ada siswa yang melakukan sebuah pelanggaran, saya bisa melakukan segitiga restitusi dan memberikan pemahaman kepada anak bahwa dia berbuat salah tanpa menghilangkan identitas dia, tanpa membuat dia merasa malu dengan lingkungannya, dan dia bisa kembali ke lingkungannya untuk dengan rasa percaya diri. Terima kasih kepada rekan guru penggerak yang telah mendiseminasikan materi ini. Semangat terus, khususnya untuk Ibu Farah. Diseminasi budaya positif yang sudah dilaksanakan hari ini, materinya Bu Farah, ada Bu Puji. Ya, saya merasa ada hal baru yang saya dapatkan di sini. Apa yang mungkin saya terapkan selama ini ternyata belum berbudaya positif terhadap anak-anak. Saya semakin tahu yang budaya positif seperti apa. Ya, terima kasih sudah memberikan materinya, sangat bermanfaat untuk saya. Ke depan mungkin akan saya terapkan.
Terima kasih, semangat terus Bu Parah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibnu Haris, guru prakarya SMP 45. Setelah saya mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif, saya menjadi tahu materi budaya positif dan langkah-langkah segitiga institusi. Sehingga dalam menyelesaikan masalah, saya akan mengikuti langkah-langkah segitiga institusi dan murid menjadi mandiri dan juga bertanggung jawab. Terima kasih. Siap. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang 8D. Siang. Gimana kabarnya hari ini, sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Ada yang tidak hadir? Bu melihat ada Gadis Bu, gadis, kenapa gadis sakit? Gadis sakit. Dia sakit Bu. Gadis Mutia. sakit. Mutia Bu. Siapa? Iya. Mutia kenapa? Sakit. Mutia sakit, gadis Sakit Bu. Resita. Resita kenapa? Sakit. Ada berapa orang yang nampak? Iqbal. Iqbal? Banjiran. Nggak ada. Izin berarti ya? Iya, gara-gara kondisinya sedang Oke. Kelas 8D. Ibu akan memberitahukan tujuan pembelajaran untuk hari ini yang sudah Ibu tulis di papan tulis. Yang pertama yaitu mengetahui unsur dan sifat-sifatnya. Yang kedua adalah menjelaskan unsur logam dan non-logam berdasarkan sifat-sifatnya. Yang ketiga mengetahui perbedaan unsur, partikel, dan atom. Sebelumnya sudah kita bahas tentang apa? Unsur. Pengertian dari unsur. Baik. Nanti hari ini ada penilaian keterampilan atau penilaian secara berkelompok di akhir pembelajaran. Jadi Ibu harapkan kalian mengikuti pembelajaran dengan baik. Setelah itu kalian bisa mengerjakan penilaian kelompoknya. Paham ya? Oke. Sebelumnya Ibu mau kita sama-sama membuat kesepakatan kelas dalam pembelajaran IPA hari ini. Oke, nanti kalau kalian sepakat, bilang sepakat ya. Kalau misalnya ada yang mau ditambahkan, boleh. Tapi tidak dikurangin ya. Oke, yang pertama, mengikuti pembelajaran dengan baik. Sepakat? Sepakat. Tidak berbicara jika guru sedang menjelaskan, kecuali jika ingin bertanya atau memberi tanggapan. Sepakat? Sepakat. Tidak membuka atau memainkan handphone selama pembelajaran jika tidak dibutuhkan. Sepakat? Sepakat. Berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Sepakat? Sepakat. Izin ketika akan meninggalkan ruang kelas. Sepakat? Ada yang mau ditambahkan? Apa? Itu yang mungkin bisa dikasih dalam kurun angkat tangan sebelum. Oke. Berarti jika ingin bertanya atau memberi tanggapan, mengangkat tangan gitu ya? Mengangkat tangan terlebih dahulu gitu ya? Iya Bu. Diganti tidak berbicara jika guru sedang menjelaskan, kecuali jika ingin bertanya atau memberi tanggapan, mengangkat tangan terlebih dahulu. Gitu ya? Oke, sepakat semua ya 5 poin ini? Berapa? Tunjuk tangan. Jenis-jenis unsur, macam-macam. Oke, Hiskia dulu. Ada 3 apa? Ada yang logam, non-logam, sama metaloid. Betul, ada unsur logam, unsur non-logam, sama metaloid. Betul. Perbedaannya sekarang. Unsur Dia teksturnya keras, terus mengkilat. Sedangkan untuk non-logam itu teksturnya tidak keras atau lunak, dan dia tidak mengkilat. tidak mengkilat. Oke, ada yang mau ditambahkan?
Ya. Gampang ditemukan sesuai kebutuhan. Kalau unsur non logam itu susah ditebak karena kalau unsur non logam tidak mudah ditebak. Kalau logam mudah ditebak. Terus siapa lagi? Tentang listrik ada yang menambahkan tentang listriknya? Ayo ada? Coba yang lain dulu. Ayo. Ya. kalau yang logam konduktor. Kalau misalnya non logam itu isolator. Isolator. Benar ya? Oke, tepuk tangan buat kita semua. Emmer sejarahnya belum. Tapi kalian jangan ngantuk ya. Ibu udah siapin speaker gede. Dikit aja Bu ngantuknya. Ini trailernya ya, kalau trailernya. Video yang menjelaskan tentang film Oppenheimer. Kenapa muncul Einstein? Ya? Karena salah satu Einstein itu membuat salah satu rumus yang dimana rumus itu jadi. Oke, udah. Ya kita tonton ya. Dan siapkan imannya karena kita akan masuk pada cerita yang bisa membuat kalian gila. Which means with only this much detail, you can destroy a city. Dengan Yahudi, bahkan kita mengenal adanya tragedi Holocaust, pembantaian besar-besaran kaum Yahudi oleh Nazi. Karena itu banyak ilmuwan Yahudi yang keluar dari Jerman dan mengungsi ke negara lain, termasuk Einstein. And I will not sit by and wait for fascists to kill my husband. I want to live, Albert, please. Pada akhirnya Einstein dan beberapa ilmuwan Yahudi memilih mengungsi ke Amerika. Beruntung bagi Einstein, karena dia itu terkenal. Jadi dia disambut dengan baik di Amerika. Professor Mrs. Einstein, it is my pleasure to welcome you to the city of San Diego and to the Creative Council. Itu sedikit kisah mengapa para ilmuwan Jerman banyak di Amerika dan terlibat dalam Manhattan Project, dan dibahas bagaimana para ilmuwan ini pada akhirnya. Pada kehidupan nyata, murid yang berada di video ini adalah murid yang pintar dan tidak memiliki masalah. Berikut ini adalah skenario lengkap dan praktek kasus pertama. Waalaikumsalam Kirana. Silakan duduk. Ada apa ya Bu? Kirana, Ibu panggil Kirana karena Ibu mau bertanya tentang masalah pada saat pelajaran IPS. Ada apa ya? Oh iya Bu, tadi saat di kelas, saat Pak Rudi menjelaskan, saya tidur Bu. Apakah Kirana sering tidur di kelas? Tidak Bu. Baik, semua orang itu pasti pernah melakukan kesalahan, dan kesalahan itu bagian dari pembelajaran. Lalu kenapa Kirana tidur saat Pak Rudi sedang menjelaskan? Karena tadi malam saya begadang untuk belajar ulangan MTK di esok hari Bu. Materi MTK-nya banyak tidak? Lumayan Bu. Oke, karena kamu begadang, belajar, keesokan harinya kamu mengantuk, ya kan? Kemudian di kelas kamu ketiduran saat guru sedang menjelaskan. Apakah tidur saat guru menjelaskan itu sesuai dengan keyakinan kelas kita, Kirana? Tidak Bu. Menurut kamu, keyakinan kelas yang kamu langgar itu apa? Tidak menghargai orang lain Bu, terutama tidak menghargai guru saat menjelaskan. Nah, menurut kamu menghargai itu penting tidak? Sangat penting Bu.
Sangat penting. Baik, kalau menurut kamu keyakinan kelas dalam menghargai itu penting, apa yang harus kamu lakukan agar kamu tidak tidur lagi di kelas, apalagi saat guru sedang menjelaskan? Saya akan mencicil belajar setiap harinya agar tidak begadang lagi, sehingga saya tidak tidur di kelas saat pembelajaran saat berlangsung. Baik, terus kemudian apa yang kamu lakukan kepada Pak Rudi? Saya akan minta maaf kepada Pak Rudi dan lebih menghargai saat guru sedang menjelaskan. Tepat sekali tindakan kamu, Kirana. Semangat terus ya belajarnya ya. Setelah ini kamu boleh ke Pak Rudi, selanjutnya langsung kembali ke kelas ya. Baik Bu, terima kasih ya Bu, sekali lagi minta maaf. Sama-sama Kirana. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Selanjutnya, skenario lengkap dan praktek kasus kedua. Waalaikumsalam Kirana. Ada apa ya Bu? Kirana, tadi Ibu dengar ada kegaduhan di kelas kamu. Ada apa ya? Iya Bu, tadi saya sebel banget sama Adi karena dia minta PR saya. Oh, Adi mencontek. Wajar kalau kamu sebal dan kesal karena PR kamu dicontek. Lalu apa yang kamu lakukan dengan Adi, Kirana? Saya teriak terus marah sama Adi, dan tanpa sadar saya juga melempar buku Adi. Kamu melakukan hal seperti itu pasti ada alasannya ya? Iya Bu, saya sudah berusaha untuk mengerjakan PR, tapi dengan seenaknya Adi malah mencontek Bu. Nah, semua orang yang sudah berusaha tapi malah disalahgunakan orang lain, wajar emosi. Ibu memaklumi dan Ibu menghargai kamu tidak melakukan hal yang lebih kasar daripada itu. Contohnya perlakuan fisik. Iya Bu. Oke, tapi apakah kamu emosi dengan berteriak sampai melempar buku sehingga menimbulkan kegaduhan itu sesuai dengan keyakinan kelas kita, Kirana? Tidak Bu. Oke, apa keyakinan kelas yang kamu langgar? Saling menghormati antar teman Bu. Baik, apakah saling menghormati itu penting untuk kamu? Sangat penting Bu. Baik, kalau menurut kamu penting, apa yang harus kamu lakukan agar tidak terjadi kegaduhan seperti itu? Saya akan mencoba lebih sabar menghadapi masalah dan lebih menahan emosi saya, mencoba berkata baik untuk memberitahu teman saya jika ia menyontek, kemudian melaporkan kepada guru jika teman saya menyontek hasil pekerjaan saya. Luar biasa. Bagus sekali tindakan yang kamu lakukan. Tetap semangat belajarnya, saling menghormati, dan pertahankan kejujuran kami ya. Ya, terima kasih ya Bu sudah mengingatkan. Sama-sama Kirana. Semangat terus ya. Silahkan kembali ke kelas. Terima kasih Bu. Sama. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Berdasarkan kasus 1 dan kasus 2, kita memahami bahwa untuk menyelesaikan permasalahan murid, kita harus melibatkan murid agar tumbuh nilai-nilai disiplin positif, serta murid tidak merasa ada hukuman ataupun paksaan. Saya sangat senang berdiskusi dengan Bu Farah karena dapat menyelesaikan masalah dan menemukan solusinya, sehingga saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan selalu menerapkan hal-hal positif dalam diri saya.